Komputasi atau computation. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Apa itu data input? Data input adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Adapun komputasi merupakan bagian dari ilmu komputer yang berpadu dengan ilmu matematika. Secara umum, ilmu komputer adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik, serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. 2. Teori komputasi. Pada bidang ilmu komputer dan matematika, teori komputasi adalah cabang berhubungan dengan bagaimana sebuah masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. A. Teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak yang berhubungan erat dengan teori bahasa formal. B. Teori komputabilitas. Teori komputabilitas adalah bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritas. C. Teori kompleksitas. Teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan antara persoalan mudah atau persoalan sulit. Yang ketiga adalah pengertian berpikir komputasional. Istilah umumnya berpikir komputasional adalah think for problem solving, yaitu berpikir untuk memecahkan sebuah masalah yang sedang dihadapi. Kemampuan berpikir untuk menghasilkan ide-ide kreatif saat ini sangat dibutuhkan oleh siswa. Kemampuan berpikir komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan, antara lain yang pertama adalah formulasi masalah, yang kedua ada mengekspresikan solusi, yang ketiga adalah mengeksekusi solusi dan mengevaluasi. Yang keempat, ada karakteristik berpikir komputasional atau computational thinking. Berikut karakteristik berpikir komputasional. Yang A, mampu memberikan pemecahan masalah dengan menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang B, logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. Yang C, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang D, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang E, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Yang F, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah berbeda. Yang kelima ada metode berpikir komputasional atau computational thinking. Yang A, terdapat dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu proses dalam computational thinking yang berfungsi untuk berbagi masalah dalam lingkup hidup yang lebih kecil atau spesifik. Langkah-langkah dekomposisi. 1. Identifikasi masalah utama. 2. Buat serta susunan daftar komponen-komponen penyusun utama. 3. Buat serta susunan daftar bagian-bagian kecilnya. 4. Buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan atau algoritma. 5. Selesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga ke detail. Pengenalan pola atau pattern recognition. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah proses untuk mengenal pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sintaks. Yang kedua, statistik. Dan yang terakhir adalah jaringan tiruan. C. Abstraksi atau abstraction. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Algoritma. Algoritma bisa diartikan sebagai prosedur yang berupa langkah demi langkah. 1. Kalimat deskriptif. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama sebagai berikut. A. Bagian judul,
header, B. bagian deklarasi, C. bagian deskripsi. 2. Flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. 3. Pseudokode. Pseudokode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan berpikir komputasional. Contoh penerapan berpikir komputasional dapat kita ambil adalah mencuci pakaian. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma.